Berikutnya untuk keluarga besar seluruh ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Surabaya Sinarsa PPKN segala hajatnya serta Allah kabulkan. Amin. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya untuk segala urusan keluarga besar Sohibul Hajat Umat Manakib Ibu Haja Rahma beserta bala putra putri dan menantu cucu-cucunya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berikutnya untuk ketahanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, kejayaan agama negara dan untuk peradaban dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahi hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Min syarri nafasati fil 'uqad min syarri hasidin. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahi hamd. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis doa telah selesai dilaksanakan. Semoga ada dalam ijabah Allah Azza wa Jalla. Amin. Kita memasuki acara pokok khidmat amaliyah dan khidmat ilmiah manakib. Tilawah Al-Quran diperdengarkan oleh Al-Karam Al-Haji Arif Pujabat. Dilanjutkan sholawat dilanjutkan dari Al-Karam Al-Ustaz Tanbih dan teks Pancasila dibacakan oleh Al-Karam Haji Muhammad Soleh. Tawasul imami oleh Al-Karam Haji Syahidi dan sejarah perjuangan bangsa dibacakan oleh Abu Karam Yati Tri Wahyu. Berikutnya Fadil Suhur oleh Abu Karam Yati Agirido dan khidmat ilmiah Abu Karam Haji Munagar Zain dan Haji Dr. Rusdi Al-Hakim. Kemudian nanti berikutnya setelah acara selesai dilanjutkan takbir kepada yang bertugas secara urutan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة Allah. وجنة
الأرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين. الله الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. الله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الله ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق
المستقيم طريقا من الله رب العالمين طريقا من روح جبريل المتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين طريق الشهداء والمجاهدين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين طريق السعداء والفائزين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأتقياء والصالحين طريق البدلاء والقانتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأصفياء والذاكرين طريق الأصفياء والذاكرين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Syekh Mubarak bin Muhammad berdoa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu yang bersemayam di Patapan Suryalaya, PPKN 1, Kejembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria, wanita, tua, muda, semoga ada dalam kebahagiaan. Amin. Dari Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan yang kekal dan abadi. Amin. Dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Amin. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya. Amin. Supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir dan batin. Amin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya Sirasa PPKN. Mengaturkan dengan terus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah keduanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara, taat kehendak ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insyaallah hai murid-murid sekalian, janganlah terkuat oleh wujud nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara. Agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menginap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, zahir dan batin, mesti kita hormati. Begitulah semestinya hidup rukun dan saling harga menghargai. 2. Terhadap sama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya mesti bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan kalau kita terkena firman-Nya adzabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan bayar hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau bahwa tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya mesti belas kasihan dengan kesadaran agar mereka senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan diam, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya mesti dituntun, bimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan berikan keinsapan dalam menginjak jalan kebajikan. 4. Terhadap fakir miskin mesti kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi, bersikap murah dengan mencerminkan bahwa hati kita sadar coba rasakan diri kita pribadi betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi pikir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam Alaihissalam. Mengingat ayat 70 surah Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam alaihissalam. Kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Sebenarnya ayat ini bahwa kita sekalian semestinya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surah Al-Maidah yang artinya hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pemusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan itu secara agamanya masing-masing. Ingat surah Al-Kafirun ayat 6. Agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun, saling harga menghargai, tapi janganlah sekali-kali ikut campur. Coba renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna.
Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surah An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Bani Maisha telah memberikan beberapa contoh yang ditempatkan kampung, desa, dan negara yang dahulunya aman dan tentram. Gemaribah Lojunawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir batin, dunia dan akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, jaga baga. Tidak lain amanah kita taruh fadilin asabada ma'as surya sinarasa BPKN. Amalkan dengan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang berkaitan dengan jasmani dan rohani yang selalu selimuti bujukan nafsu digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini mesti dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patakan Surya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda Syekh Ahmad Sabul Wahab Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Oda sawsirau Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untayan mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sezaman. 2. Jangan menyalahi ajaran orang lain. 3. Jangan menindas orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. 5. Mesti menyayangi orang yang membenci. Masakul al-mafhum. Karomah Syekh Muhammad Abdul Ghaffar Mastur. Al-Qadir anak sabandi al-kamil muwafaq. Pada sallallahu sirahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ikuti bersama. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala sahbihi wa ibadillahi man taqula bi baiti man kulli Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ya bagi wa ummahati wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Wa ilal malaikatil muqarrabina qulubina wa syuhada wa syahid. Wa likulli sabiqin rufi'a bin adam al-salam. Wa hunna dana sampai yaumidin tulisam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa sadatina wa ma'amalina
takrimam manubani Faila bagyati syafati wa korobati wa tabinata min tabihin Syanyumin kulu jum'al fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Dumaray magilawagi Emang muday mukinin bitin Nagdala masyaritin Dumaylaya risin Ay patin muday Dito ninibin bin Wala manisin Magpuraw ilmu Bisin Alin takdir magisin Masyay risadati Subay kikik Lasi Maria Kulu Sanilahilahum Al-Fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط Sumarang sisirai ko pinagsaban ni mga sulat sinara sa pagpagkain Pagyamin ay tulungot ang sulat na nilaya Mga lumutubi alamin uwidin sa bilko Tinalagi kata sa sunay kimayagin Mabusin sa koti wasin sa bibanyam Basyasan basri wasidya pasol Yusuf terpusam Isay bahag danasabani Padrobi mamiro Panahotitin Nikopasan basi Setelah kali sa putirabon sa bilang Barokin Muhammad Syah Ahmad Syabur Mafatajul Agin Maulana Muhammad Abdul Qasim Abdul Al-Qadir Nasyabun Tabi'am Usul Imam Imam Usul Al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Masyarakat memberi masyimaliha Kami kofina kofina Tidak yang Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم La ilaha illallah Wallahu akbar walillahi hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل النبوة ونمر بالكرة والنعمان واستسقى الغمام بيده الكريم وعلى آله وصحبه في كل نفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل بالنبوة ونمر بالكرة والنعمان واستسقى الغمام بيده الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل بالبخار وتنفرد بالكرب وتدعو بالحوائج وتنهل بالقائد واستقوات واستسقى الغمام بيده الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya imam al-muttaqin wa ya safat al-abidin wa ya qawiyal arkan wa ya habib ar-rahman wa ya mutiyal kalam al-qadim wa ya shifa'a asqam as-sakin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sekelumit manaqib Sultanul Auliya wa Imamul Ulama Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu
Kutipan kita Ubudul Ali fi Manaqibil Jaili dan kitab Tafriqul Khatir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Azza wa Jalla melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian. Amin. Terutama kepada sahibul hajah, Ibu Hajah Rahmah beserta keluarga besarnya. Amin. Dimudahkan rezeki yang halal. Amin. Dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat. Amin. Diterima segala niat dan maksud kita. Amin. Dimudahkan urusan kita yang berhubungan Amin. dengan dunia dan akhirat. Amin. Adapun di antara manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu sebagai berikut. Manqabah ke-11, telapak kaki Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang pudak Syekh Abdul Qadir pada malam Mi'raj. Syekh Rasid Al-Junaidi meriwayatkan pada malam Mi'raj malaikat datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa buruk. Kakinya bercahaya laksana bulan dan takut telapak kakinya bersinar seperti sinar bintang. Di kala buruk itu dihadapkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia tidak bisa berdiam dan kakinya bergoyang-goyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa kamu tidak diam? Apa kamu tidak mau ku kendarai?" Buruk menjawab, "Demi nyawa hamba yang menjadi penebusnya, hamba tidak menolak, namun ada satu permohonan, yaitu ketika engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga, tidak menunggangi yang lain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Baik, permintaanmu akan kukabulkan." Buruk itu masih mengajukan permohonannya. Hendaknya tangan yang mulia memegang pundak hamba sebagai tanda bukti nanti pada hari kiamat. Lalu dipegangnya pundak buruk itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena gejolak rasa gembira, jasad buruk itu tidak cukup untuk menampung ruhnya. Badannya menjadi 40 hasta tingginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpukau sebentar melihat badan buruk itu menjadi tinggi. Terpaksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerlukan tangga. Saat itu juga datanglah Ghusul Azam Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu bertekuk lutut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Silakan pundak hamba dijadikan tangga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginjakkan kakinya pada pundak Syekh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik buruk. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebagaimana telapak kakiku meminjam pundakmu, maka telapak kakimu akan meminjam pundak para wali Allah." Allahumma mansur alaihi nafahati wa ridwan wa amidana min asrarihi fi kulli waqti wa makan la hadrati sultanil awliya wa qitwatil asfiya qulbur rabbani wa qasis samadani sayyidi sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu nurani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i walika Abdul Qadiril Mustafa. Amin. Qulubana min kulli masjidin ba'idna an syahadatika wa mahabbati wa minna ala sunnatihi wa jama'ah wa syarih biha sudurana wa yasir biha umurana wa faris biha humumana wa kshif biha gurumana wa gfir biha ذنوبنا وقضي بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها عوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المتصفين بمحبته المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل الشفاعة وانصرنا في Amin. Wa atba'ihul muhajirin wa asya'ihi sabiqin wa ashabil yamin ya arhamar rahimin. Allahumma lakal dhullu
ولك الكل وعمد الكل وكل الكل برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين ببركة وكرم أما وصفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun khususan ahlil hadir syekhina wa mursyidina wa murabbi arwahina Sayyidi Syekh Muhammad Abdullah Saifullah Mas'ud Qaddasallahu asrarah ayyanfa'ana bi barakatihi wa karamatihi khairal dunya wal akhirah. Allahumma antur alaihi nafahati wa ridwan wa middana bi asrarihi fi kulli waqti wa makan. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ikhwan akhwat yang kami hormati, para sepuh, para bini sepuh, bil khusus para wakil talqin, Syekh Mursi, staf ahli Ketanian Tigempa yang hadir pada kesempatan hari ini, Bapak Kiai Haji Dr. Rusdi Al-Wahabi, Bapak Kiai Haji Munawir Zain Al-Ma'mun, Bapak Kiai Haji Tri Wahyu, Bapak Kiai Haji Muhammad Saleh Narsi, Bapak Kiai Tengku, dan juga Bapak Kiai Haji Ma'ruf Ainur Rafiq. Yang berbahagia Sahibul Bait Madrasah Raudhah Al-Istiqamah, Ibu Haji Rahma beserta keluarga besarnya, kita semua semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kebaikan dalam segala urusan kita, diberikan kemudahan dalam pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah disampaikan oleh Allah di bulan Rajab. Rajab bahasa Arab memang disebut mulia karena memang secara arti Rajab itu artinya mulia. Tapi ada perbedaan. Rajab itu disebut mulia karena ada sesuatu yang ditakutkan. Karena ada orang mulia, ada banyak faktor. Kalau ada orang yang mulia, misalkan hartanya banyak kayak raja, dari pengusaha mulia karena hartanya. Sedangkan misalkan orang alim mulia karena ilmunya. Sedangkan Allah ditakuti mulia itu karena ditakutkan karena Allah maha kuasa. Jadi kita takut kepada Allah. Allah ini mulia karena Allah itu maha kuasa. Kekuasaannya di atas segala kekuasaan. Inilah yang harus dihormati. Karena kalau ngomongin ilmu, Allah punya sifat al-alim. Kalau ngomongin kekayaan, Allah punya sifat al-ghani. Dan ketika ngomongin kekuatan, Allah punya sifat al-qawiyyu, al-qahhar, dan segala macam.
Dan bulan yang mulia ini juga disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rajabu Syahrullah, wa Sya'ban Syahri, wa Ramadan Syahrul Ummati. Rajab ini bulannya Allah, maka di bulan ini kita diminta untuk selalu mengingat tentang kekuasaan Allah. Yang tadi, tidak ada yang lebih bisa kita takutin di dunia ini selain Allah. Meskipun kalau kita berzikir sebenarnya tujuan kita adalah Allah. Dan di bulan ini juga hebatnya apa? Pada bulan Rajab di kitab Fadhailus Syuhur, penjelasan tentang Rajab, Allah yang maha besar, yang harus dihormati, terurai dalam kalimat Rajaba. Roknya adalah Ridwan, jimnya adalah Al-Jud, sedangkan baknya adalah Baroah. Apa hubungannya dari tiga itu? Kita lihat dulu munasabah dari bulan kemarin, Jumadis Tsaniyah. Jumadis Tsaniyah huruf terakhirnya apa kemarin? Huruf H secara bacaan, kiroahnya Jumadis Tsaniyah, haknya secara bacaan, tetapi secara letterlet maktubah dibacanya huruf ta. Karena tak marbutoh itu huruf yang paling istimewa. Ketika dia bacanya wasol harus berbunyi seperti huruf ta. Ketika berhenti dia harus bunyi seperti huruf h. Nah, berbicara kemarin huruf ta yang harusnya h itu dibaca oleh apa? Dijelaskan dengan tilawah. Apa itu tilawah? Bacaan. Bacaan yang dimaksud adalah kemarin adalah kalimat la ilaha illallah. Dan di situ diuraikan la ilaha illallah adalah kalimat ikhlas. Ingat, bukan kalimat yang paling besar atau kalimat yang paling mulia yang Abah jelaskan kemarin. La ilaha illallah adalah kalimat ikhlas. Kenapa? Karena ketika mau mengakui kebesaran Allah, kita harus menerima dulu. Ikhlas itu artinya apa? Nerimo ing pandum, nerima apa adanya. Menerima kekuasaan Allah bukan karena nyari alasan, karena memang Allah itu udah maha besar, nggak pakai nyari alasan. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Ketika kita membaca pemahaman tentang ikhlas, saya berbicara di bulan Rajab selalu mengambil dari paling belakang. Rajab dari kalimat al-bara'ah. Karena ketika membahas tentang kalimat ikhlas la ilaha illallah, ikhlas itu artinya bara'ah, yang bisa melepaskan diri. Jadi ketika kita beramal, lepasin. Meskipun mulut siapa ngomong? Kita mengerjakan segala sesuatu, pekerjaannya badan siapa yang kerja? Badan kita. Tetapi jangan diaku. Itulah yang disebut baro'ah, terlepas. Jadi meskipun pekerjaan kita, kalau orang Betawi bilang apa? Kuping gua, mata gua, tenaga gua. Tetapi jangan diaku, karena ini milik yang paling besar, yaitu milik Allah. Itulah yang disebut dengan konteks ikhlas. Dan baro'ah sendiri yang Abah maksud adalah baro'atun minan nifaq, terbebas dari sifat munafik. Orang yang tidak munafiklah yang disebut dengan orang ikhlas. Sedangkan yang huruf yang kedua adalah al-jud. Kalau tadi baro'ah yang dimaksud adalah secara dibersihkan badan kita. Sedangkan al-jud yang dibersihkan adalah hatinya. Apa itu al-jud? Sifat dermawan. Emang kalimat al-jud hanya kalimat al-jud doang dibandingkan yang ada sifat dermawan yang lain. Apa itu tadi? Yang ada dalam kitab Fadhailus Syuhur. Ada Isar yang katanya paling hebat, memberi tanpa mikir-mikir seperti Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan yang satu lagi adalah Sakho. Sakho itu kalau ngasih masih mikirin diri sendiri. Tetapi Allah adalah di tengah-tengah. Al-Jud ini juga adalah nama Allah yang ada di Asmaul Husna, yaitu Al-Jawad. Al-Jawad ini Allah maha pemurah. Diambil dari kalimat al-jud, dipilih karena jud ini untuk membersihkan hati.
Sedangkan baroah tadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah dibersihkannya hanya anggota badannya saja. Makanya lagi ngucap la ilaha illallah harus dengan gerakan al-harokah barokah, gerakan berkahnya karena pekerjaannya nanti jadi ikhlas. Sedangkan jud yang dibersihkan hatinya. Saya tadi lagi mikir, kalau ngomongin jud yang mana ayat Quran yang sebenarnya nyambung ya? Oh, ada khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sebagai sodakoh. Ingat, artian kita sodakoh bukan artinya benar, tetapi jujur, bersih. Orang yang bersih itulah orang yang ikhlas. Dan itu ketika pemberian yang dibersihkan bukan cuma hartanya, yang dibersihkan juga dengan hatinya. Dan ketika ada orang memberi, ingat pemberian itu dari kita keluar. Apaan aja? Mata ngelihat orang juga. Misalkan nih, saya lagi di sini, matanya ngelihat saya, itu juga namanya pemberian. Kupingnya dipakai lagi denger, harusnya mah enak tidur. Saya lagi ngomong ngedenger, ini kan ngedenger sebenarnya masuk, padahal sedang keluar. Bahasanya apa? Radar telinganya nyampe, lagi dipakai. Lalu segala sesuatu. Sedangkan yang dimaksud amwal sendiri sebenarnya bukan cuman harta, benda, uang. Kalau kita kan ngertinya sekarang kan kalau ngomongin harta dikit-dikit pasti duit, tiut. Padahal bukan itu yang sebenarnya. Karena mau sebagus-bagusnya orang, kalau nggak ada hatinya namanya apa? Seperti binatang, nggak punya perasaan, itu dulu bahaya. Jadi orang yang tidak menggunakan panca inderanya dengan benar seperti binatang, makanya disebut balhum alqol, lebih sesat daripada manusia, karena punya panca inderanya dipakai tidak sesuai kegunaannya. Yang terakhir pembahasannya dibalik di huruf ro, ridwan. Ridwan ini kalimatnya artinya senang. Dan kalimat ridwan sebenarnya bentuknya masdar. Masdar itu ngartiinnya sebenarnya bukan senang, tapi kesenangan. Kita bertanya dulu, udah tahu belum? Ketika mau nyenengin Allah, udah tahu belum cara nyenengin Allah tuh kayak apa? Allah senengnya apa? Sama kayak nyari perempuan, cari dulu informasi keluarganya, bapaknya hobinya apa, gitu kan? Iya. Martabak kan? Yang emaknya doyannya apa? Asal jangan buat ke Tanah Abang aja. Kita beli Tanah Abangnya, kan? Cari dulu kesenangannya, biar diterima. Nyenengin itulah bukti nanti bisa diterima. Tetapi ingat, nyenengin itu bukan alat untuk dibikin seneng. Oh, jangan dijadikan alat. Maksudnya apa? Jangan memperalat. Ya Allah, saya udah zikir biar Allah senang. Ngerti kali deh. Kemarin begitu katanya. Karena kalau Auut kata bahasanya gitu, ngerti meren ya Allah. Gitu. Enggak gitu. Kenapa? Karena ketika kita mau apapun, kita bukan minta, kita hanya siap menerima. Karena orang yang senang itu bukan yang aslinya, bukan yang menerima. Karena lebih berbahaya, lebih deg-degan orang yang ngasih. Ya, ngasih kalau bagus, ada kemungkinan ditolak kagak? Masih ada. Kalau udah dikasih yang paling bagus masih ditolak. Tadi disebut sama Kiai Munawir, Rasulullah adalah orang yang enggak pakai minta apa-apa, bahkan dikasih, bahkan minta apa, jadi nabi atau dia jadi raja, enggak mau dua-duanya, pengen jadi hamba aja. Itu kelasnya Rasulullah. Kita mau seperti apa?
Kalau kita punya pemikirannya jadi hamba Allah, cukuplah kita sampai dengan ilahi anta maksudi. Karena ketika ilahi anta maksudi, yang profesor ilahi anta maksudi enggak? Yang cuman tukang ojek sama enggak? Sama. Jadi yang dinilai dari semua ikut di dalam thariqah apanya? Ilahi. Bukan akalnya, bukan badannya yang kuat, bukan jiwanya yang dulunya pegajulan ataupun dulunya orang pinter bisa nerawang, bukan. Karena itu hanya alat. Yang menjadikan kita murid Abah adalah karena kita butuh kepada guru pembimbing yang selalu mendekatkan diri kepada Allah agar kita dituntun juga supaya bisa dekat kepada Allah. Jadi ngikut senang kepada yang sudah senang, ikutin aja. Tetapi yang namanya ngikut jangan overacting. Nah, jangan overacting kalau ngikut mah. Kenapa? Ntar kebablasan. Judulnya mah demen sama hadroh. Cuman dipakein gitar, dipakein segala macem. Ya pakai efek, itu jadi bukannya hadroh. Gambus namanya. Kalau kelewat, sama kita juga. Kalau demen zikir karena ilahi anta maksudi, jangan ditambah-tambahin. Pengennya uka-uka ya kok. Udah kagak zamannya. Ataupun karena biar bisa ngaji tasawufnya, kitabnya biar banyak, kan bukan masalah kitabnya juga. Tetapi bagaimana kita mencari apa yang disenangi oleh Abah, yang itu Abah hanya mencari kesenangan apa yang Allah ingin di dunia ini. Mana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Udah kita mah tugasnya ibadah aja. Untung kita mah punya. Yang mana? Yang ini udah punya yang ini. Bapak dulu kalau jalan yakin kagak jalannya jadi ibadah? Kalau lagi makan yakin kagak makannya jadi ibadah? Agak. Punya ini, punya setelah ditalkin baru yakin apapun yang dikerjakan menjadi ibadah. Maka kita sudah termasuk dari hamba Allah yang tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lagi ngapain aja kita niatnya untuk beribadah kepada Allah. Itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daya tawang sudi oleh Bapak Muhammad dalam wangi maka pada perawat dan taklim yang dijadikan oleh Allah dan oleh guru kita. Doakan beliau sehat selalu, sehat pada kondisi sampai kurang aja doanya remaja dan seluruh keluarganya, anak-anak dan ibunya semakin diberikan keberkahan. Amin. Semuanya. Amin. 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 Dari Allah melalui guru-guru kita, amin. Khusus melalui sahabat. Iwan apa yang dimuliakan Allah? Suatu saat ada seorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minta sedekah. Ya Rasul, saya minta sedekah. Ya, kata Rasulullah, pada sidang ada duit, Anda ya Rasul, ini ala kadarnya. Akhirnya orang itu dikasih sedekah, Anda minta uang, kasih uang. Pulang. Besoknya datang lagi, orang itu juga. Waalaikumsalam. Ya Rasul, saya minta sedekah. Kalau ibu-ibu yang kaya gitu, hari ini datang minta duit, besoknya datang lagi, diapain itu ibunya? Orangnya diapain, Bu? Ya. Jangankan yang minta, pengamen aja minta. Ya. Ngomong hari ini pengamen dia datang, kita kasih, besoknya lewat lagi, kita bilang apa?
Ya lagi kan kemarin udah langganan gantinya dong soalnya ke kemana Rasulullah datang wah dia lagi ya Rasul saya minta sedekah ternyata Rasulullah sudah nggak ada uang adanya kalau sekarang ada beras ya udah beras karena korma atau galuh Pak maaf ya, nggak ada duit, ini adanya korma sama diterima oleh orang itu. Besoknya datang lagi juga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia lagi. Udah Pak, biasa, ya Rasul yang kita sedekah. Ini luar biasa. Rasul, uang udah nggak ada, makanan sudah nggak ada. Apa kata Rasulullah? Mohon maaf Pak, saya udah gak ada ya. Tapi di sono pojok sono itu ada warung. Ada warung. Udah ambil aja yang Bapak butuhkan. Nanti biar saya yang bayar. Keren gak itu? Keren. Jadi kalau sekarang kata ibu karena ibu udah gak punya duit, tuh sono tuh di pojok ada Indomaret. Silakan ambil. Biar saya yang bayar. Kira-kira ibu itu waras apa enggak? Itu. Jadi sampai segitunya kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa itu nyampein yang sering kita dengar. Kalau kita sedekah duit kita ada atau biasa, kita banyak duit apa itu udah biasa itu loh. Yang luar biasa itu kita ngutang untuk sedekah. Tuh yang kayak tadi tuh udah nggak ada nih, udah itu Indomaret ambil aja deh. Nggak diterima ngutangnya. Sebut nama Yai gitu. Luar biasa. Nah, saya dulu tahun berapa ya saya tahun 97 lah awal-awal saya di Jakarta. Saya diajak oleh Ikhwan ngadirin haulnya Syekh Abdul Karim Al-Bandani Tanara. Waktu itu yang nganter adalah Wakil Abana Kiai Abdul Rosyad. Oh, tahu kenal Om? Rosad. Kalau di Jakarta Abdul Rosyid. Jangan beda ini. Jakarta saya kita di Solo Banten. Rosad. Di sini Abdul Rosid. Rosad. Begitu bisa. Ya. Sono sampai di sono ada yang ceramah salah satu cucunya Kiai Haji Ishak namanya. Itu Syekh Abdul Karim itu kan secara zuriat guru kita itu nyambungnya ke sono kan. Ya. Abah Aos bin Mama Ibrahim bin sampai ke Syekh Abdul Karim Al-Bandani. Syekh Abdul Karim Al-Bandani sampai ke Sultan Mauna Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Ternyata kata Ishak ini antara Syekh Abdul Karim sama Syekh Nawawi Al-Bantan ini ibunya kakak adik. Jadi ada kakak adik ibunya Syekh Abdul Karim sama ibunya Syekh Nawawi itu kakak adik jadi sebuah. Kenapa Syekh Abdul Karim lebih menonjol daripada ikhwan yang lain saat itu di Mekah? Ya. Syekh Tolka udah pulang, tinggal ada Syekh Abdul Karim. Ketika Syekh Ahmad Qadis bin Abdul Ghaffar As-Sambasi pulang, wafat, ya udah disolatin, udah ditinggal dibawa ke kuburan. Biasa kan kayak kita, Bapak sebelum jenazah dibawa kita Terobosan. kalau ada sambutan piutang silakan menghubungi ahli waris yang itu ada ini. Akhirnya kan nggak ada yang berani, orang ini nggak ada urusan. Ya, akhirnya apa? Hampir saja mau berangkat, tiba-tiba ada 2 orang misterius datang. Tuh, ini guru kalian punya utang sama kami berdua. Ini orang berani banget ya. Berani banget. Berapa utangnya?
1.000 dinar. 1.000 dinar itu gede kan? Iya, iya. Uang emas kalau sekarang berapa kira-kira 1.000 dinar? Ya kurang lebih segitulah. Uang emas 1.000 dinar. Nah, wah 1 miliar 3,5 tuh. Nah, itu, pokoknya 1 miliar lebih lah. Itu enggak uang yang ini loh, gede. Nah, gede. Ternyata ahli warisnya tuh nggak ada. Jadi pada saat itu Bapak Ibu sekalian, di saat itu orang Indonesia tuh pada ngetop-ngetop. Terkenal orang Indonesia. Kenapa? Karena mereka dari Indonesia ini ke Arab pada nyari ilmu. Makanya keren-keren, ada Syekh Khalil, ada Syekh Mahmud Termas, ada pokoknya orang Indonesia tuh top-top, keren-keren, dihormati oleh orang Arab pada saat itu. Kenapa ya dihormati? Karena yang dicari ilmu. Nah sekarang orang Indonesia di Arab dihormati nggak? Dihormati nggak? Beda. Karena apa? Orang Indonesia ke Arab yang dicari. Nah itu. Ya. Jadi udah diumumin bagaimana ini siapa yang bertanggung jawab. Jangan dibawa dulu ini ke pemakaman sebelum ada dan siapa yang membayar utang sama kami berdua. Ternyata keluarganya juga nggak punya uang sebanyak itu. Murid-muridnya juga ya, murid-muridnya kan sudah kan sekolah, nggak kerja. Yang nggak ada yang punya duit. Nah, akhirnya apa? Aduh, ya memang begitu. Akhirnya apa? Tampillah Syekh Abdul Karim. Saya yang nanggung, biar saya yang bayar. Kata orang berdua itu benar, kamu yang bayar? Benar. Jaminannya apa? Leher saya kan. Oh, keren. Kalau tidak saya bisa bayar tepat waktu, biar di leher saya jadi jaminan. Oh. Kata orang berdua tadi, oke, berangkat, silakan. Padahal Syekh Abdul Karim juga nggak berduit. Ya duit dari mana? Orang colong nggak nyari duit, nyarinya ilmu. Nanti orang pada kaget, kamu tidak punya duit ini nyata. Ya orang begitu kan pada kena tahu, kecuali itu punya perusahaan Syekh Abdul Karim, ya wajar. Dia juga belajar mulu, ngaji mulu gitu begitu. Tapi itu sungguh berani. Ya. Kamu benar yang nanggung, benar siap. Jaminannya apa? Leher saya, oke. Makanya kita juga kan kalau ada mau jenazah mau dibawa sudah ada pengumuman kayak gini, silakan kalau ada hubungan, ada hutang piutang dengan keluarga itu, ya. Maka Rasulullah juga kan kalau ada mayat juru nyolatin kan tanya dulu kan, punya utang nggak nih? Punya utang nggak? Punya utang? Ya Rasul punya utang, udah saya enggak deh, udah kalian aja nyolatin. Sampai segitunya. Nah, tapi di sisi lain juga kata Rasulullah, kalau pengen umur panjang ini banyak utang. Jadi salah satu resep panjang umur itu banyak utang. Utangnya banyak. Ada di sini yang utangnya banyak macam. Nah, jadi orang utangnya banyak itu biasanya umurnya panjang. Ya, baru tahu ya. Baru tahu umur panjang ini. Kok bisa begitu? Iya. Didoain terus sama yang ngutangin. Orang banyak utang, sakit, jatuh sakit. Ini yang ngutangin kan resah nggak? Waduh, jangan-jangan dia game over. Waduh, gimana? Akhirnya yang ngutangin itu ada doa, ya Allah, dia jangan mati dulu. Jangan bayar. Nanti kalau udah lunas bodoh amat deh. Jadi yang doain banyak, makanya umurnya panjang. Jadi kesimpulannya, kalau pengen umur panjang, Banyak utang. Hidup utang. Nah, singkat cerita ini, 5 menit lagi. Nah, singkat cerita ditanggung oleh Syekh Abdul Karim. Berani dia. Nah, ternyata dia minta jatuh ya kurang lebih 1 minggu kan.
Satu minggu pada hari yang ketujuh gajikan habis duhur, pokoknya minggu depan habis duhur pasti saya bayar. Kalau nggak nih leher nih pisahin. Ya siap. Akhirnya pada saat itu udah siang jam 9, jam 10. Ternyata belum ada sepeser pun duit yang dia berikan. Ya kalau ada dikit separuh kan mending ya. Ini belum ada. Tapi dia yakin Allah pasti nolong. Ya. Apa yang terjadi itu tinggal 2 jam lagi karena talang Ka'bah jatuh. Oh. Talang Ka'bah jatuh. Barang talang Ka'bah terbuat dari Emas. emas. Itu nggak ada hujan, nggak ada talang Ka'bah jatuh. Waduh, geger kerajaan. Bapak itu yang jadi raja konon Raja Hussein Syarif. Geger. Ya talang Ka'bah yang jatuh. Ya kalau yang jatuh pesawat mungkin kita masih biasa. Talang Ka'bah jatuh. Akhirnya diumumin. Sambara. Diumumin siapa yang bisa ngangkat ke tempat semula. Pakai alat orang, yang orang yang biasa puasa terus ini barangkali udah sakit, belum juga nggak bisa juga. Ya. Jadi kelihatannya kan kalau orang ikhwan yang kurus itu biasanya tukang Puasa. Tirakat. Kalau yang gendut biasanya tukang apa? Tukang managil. Ini madhabnya terus nih. Jadi orang tukang managil itu Sehat-sehat. yakin kalau tukang managil semakin Berbobot. Padahal lubang ibu lawan. Itu jatuh, geger semua. Nggak ada yang bisa ngangkat. Nggak ada orang dikumpulin, tampillah Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim. Dengan izin Allah itu bisa dia ngangkat. Ya padahal orang Indonesia kan ya segitu. Ya, segitu-gitulah. Segitu. Imam Nawawi, Habib Nawawi gede apa kecil? Kecil. Apalagi lawannya orang Arab, wah. Itu ternyata yang bisa ngangkat adalah Syekh Abdul Karim Al-Banten. Geger. Dari mana dia? Banten. Oh, pantesan Banten. Nah, akhirnya Pak ditawarin hadiah sama kata Ustaz Karim. Kamu ini yang pemenang sayembara. Silakan kamu minta apa? Ya. Ini yang nawarin raja loh, raja Arab lagi. Mau minta minyak berapa liter? Ada minyak. Minta berapa silakan. Raja kalau minta sekian juga dikasih. Orang raja Arab lagi duitnya nggak terbatas. Apa yang diminta oleh Syekh Abdul Karim? Enggak, saya hanya minta 1000 dinar. Itu pun untuk bayar utang saya. Sedikit amat katanya, yang nonton itu orang goblok banget. Dan itu ada, jangan orang. Itu cuma segitu lagi, itu pun buat. Ya. Komentator biasa lebih pinter daripada Cabe. Akhirnya disepakati 1000 dinar. Nah, kalau 1000 dinar dikasih, ya habis duhur datanglah kedua orang. Gimana? Duitnya udah ada? Sudah Tuan. Nih uang 1000 dinar, enggak kurang, enggak lebih. Ya. Benar kata kedua orang tadi. Udah sekarang 1000 dinar saya kembalikan. Ini buat kamu aja. Buat kamu aja. Enggak, ini kan enggak, saya ikhlaskan. Ini buat kamu aja. Nah, Syekh Abdul Karim penasaran. Mohon maaf, sebenarnya Anda berdua ini siapa? Malaikat. Saudara Anda berdua ini siapa? Apa kata orang tadi? Saya adalah Rasulullah, yang satunya saya adalah Abdul Qadir. Ternyata dua orang ini adalah Rasulullah dan Syekh Abdul Qadir. Ini untuk menguji murid-muridnya.
mana muridnya yang lebih muncul ternyata yang lulus adalah itu Syekh Abdul adalah sesepuh yang leluhur daripada guru kita. Jadi pantas guru kita dari sekian murid Abah yang lulus adalah apa? Itu udah ujiannya itu. Itu nggak punya duit, taruhannya nyawa loh, nyawa taruhannya ini leher nih. Kita berani nggak kira-kira? Berani nggak? Kalau nggak kebayar nih leher saya. Saya bertaruh juga ya sebenarnya bercanda sih. Waktu habis itu habis Istiqlal itu kan, woi orang-orang sekolah kita komentar pedas banget. Saya ngomong aja, hei kalian semua yang ada di sono, nggak usah ribut kan, nggak usah ribut, udah bikin aja acara seperti kita. Seperti kita udah biarin, sok bikin, kerahkan seluruh pasukanmu, silakan bikin di Istiqlal, nggak usah ribut, kita fastabiqul khairat. Udah bikin aja. Cuma saya bertaruh kalau kalian bisa seperti bikin kemarin kayak ini, nih potong telinga saya. Tapi jangan dua-duanya. Potong dulu, potong telinga, tapi jangan dua-duanya. Jangan dua-duanya. Jangan dua-duanya, jangan kanan, jangan kiri. Jadi potong siapa yang potong kupingmu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abadan. Muqaddimah ikut ke ahli ridha dan sayyidati Munawwir Zain. Ada pelajaran yang sangat berharga dari kisah yang diceritakan oleh Kiai Haji Munawwir terkait firman Allah, "Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu." Kita yakin Syekh Abdul Karim memang tidak akan pernah punya hutang sebelum beliau meninggal dunia. Karena al-maitu mu'allaqun bidainihi. Mayit itu siapapun dia, itu ruhnya gantung, nggak diterima di langit, nggak diterima di bumi. Pasti orang seperti beliau tidak akan pernah punya hutang. Cuman masalahnya ketika tadi dua orang itu datang, itu kan menjadi kekhawatiran di keluarganya. Dan ini ternyata kasus ini banyak di masyarakat. Karena kan ya modus itu bukan buat janda doang modus. Modus itu buat orang meninggal juga dimodusin juga. Ya, setiap orang meninggal kan begitu. Kalau bapak saya, ibu saya, saudara saya ada sakut piut, hutang piutang, maka saya menjadi kafilnya. Itu ada aja yang datang tuh. Bapak kamu punya hutang sama saya 5 juta. Mana buktinya? Kita teman-teman cuman ya asal ngomong doang. Kan keluarga bingung, Pak. Khawatir dia bohong, kita kasih 5 juta. 5 juta kan lumayan, beli kerupuk kenyang. Atau kita nggak mau kasih, ternyata bener ruh orang tua kita gantung. Maka Allah mengatakan, "Iza tadayatum bidainin ila ajalin musamma." Hutang itu harus ditentuin.
Jangan utang nih kapan bayar, kalau punya rezeki kagak bakar rezeki dipakai terus. Utang itu harus ditentukan kapan temponya. Ila ajalim musamma. Saya minjem dah duit berapa? 5 miliar. Kapan ganti? Minggu depan. Nah, minggu depan. Habis itu apa? Ya, gak apa-apa, setelah minggu depan belum bayar, tambah lagi waktunya. Yang penting ada tempo. Gak ada tuh, dan itu bukan, tapi ini bukan wajib ya. Alhamdulillah, kalau ini bukan amrul lil wujub, tapi lil irsyad dalam ilmu usul fikih. Anjuran aja. Kalaupun gak dilakukan, gak apa-apa. Tapi konsekuensinya bahaya. Yang tadi dikisahkan. Tapi kalau kita orangnya api, ada buku catatan hutang. Manakib Ibnu Rahman pinjam duit sama Kiai Ma'ruf 100.000, tulis. Kerudungan belum bayar. Tulis. Jas, Abang Marwajibuddin belum bayar. Air sirah baru bayar 1 dus. Ketika anaknya, orang tuanya meninggal dunia kan biasa anak bongkar nih, nyari emasnya jadi purihan semua. Pas lihat buku, oh iya ya Allah, ini ajaran Islam. Yang kedua, betapa, jadi perkataannya Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad ada makom kemuliaan yang gak bisa ditempuh dengan sholat, dengan puasa, tapi apa? Dengan mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain. Abah menjadi seperti ini bukan rajin zikir doang. Abah seperti ini bukan rajin manakiban doang. Abah kalau di Suryalaya kan banyak yang ngasih amplop ke Abah. Banyak. Selain ke Abah Anom, ke Ajengan Gaos. Katanya begitu. Ya kan? Tapi sebelum Abah keluar dari gerbang, beliau selalu memegang kantongnya. Ya kayak kita aja ngantongnya takut amplopnya jatuh. Kalau Alif juga kan begitu kalau pulang. Takut amplopnya jatuh. Mana sih? Oh iya. Baru naik mobil. Apa begitu Abang? Selama masih ada amplopnya, Abang nggak keluar. Ada amplopnya balik lagi. Ini bukan buat Abah, tapi buat Abahan. Pengorbanan yang mengangkat kemuliaan guru agung kita. Dari malam saya menceritakan tentang Nabi Musa. Nabi Musa punya masalah apa? Ketika dia membunuh orang dan ancamannya bukan motor dicabut, motor diambil, itu si enteng, motor diambil, ambil lagi nanti. Nyawa Fir'aun menyuruh seluruh pasukannya untuk membunuh Nabi Musa, karena dialah orang yang dilihat dalam mimpinya yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Ikhtiar. Apa? Dia meninggalkan kota Mesir. Pergi kemana? Ke Madian. Nanti dalam kitab Ibnu Atiyah Bahrul Madinnya luar biasa pemahamannya. Tapi ya jangan panjang-panjang, di sini prinsipnya pendek, yang penting masuk semuanya. Iya. Bu, pendek tapi masuk semuanya. Daripada panjang. Batu kontong. Nabi Musa ketika sampai di Madian,
Dalam kitab Bahrul Hadith dikatakan lam yazuk ta'aman munzu sab'a ayyam. Lam yazuk ta'aman, Nabi Musa ketika dikejar-kejar gak sempat makan dan emang gak punya makan. Dan mental seorang nabi, rasul tidak pernah meminta. Gak pernah minta. Belum makan selama 7 hari. Itu bukan keroncongan doang, itu dangdut koplo. Jadi masalahnya bisa dibayangkan betapa Nabi Musa mempunyai masalah yang begitu luar biasa. Dikejar akan dibunuh, perutnya lapar 7 hari belum makan. Ada yang seperti ini masalahnya? Enggak. Utang saya banyak, tapi kalau malah kibar nambah, begitu makannya. Lihat bagaimana asa rabbi ayyahdiyani ila sawa'is sabil. Itu doanya Nabi Musa. Aku mohon kepada Allah agar Allah memberikan petunjukku jalan yang benar, jalan yang sampai kepada Allah. Sudah usaha, ditambah apa? Pelicinnya. Jangan kesep. Harus pakai pelicin. Yo. Air, sodokan air. Gede, tapi kalau nggak ada pelicin nggak bakal masuk ke tenggorokan. Pakai pelicin dulu dikit. Salah. Yo. Apa penajamnya? Pasti main sopan penajam lah. Kadang-kadang usaha udah. Mana kibar ya Allah, Abah, saya udah khotaman setiap hari 3 kali. Lagi perlu kan begitu, kaki perlu. Mana kibar saya udah usaha, tapi belum juga. Penajamnya nih. Halusnya pelicinnya. Apa? Fawajada mro'ataini yazubani. Dia datang ke setempat lapangan, di situ orang-orang pada mandiin kambing-kambingnya, ngasih minum, tapi Nabi Musa melihat ada 2 imro'ataini, 2 perempuan yang kebenaran masih pada gadis. Kebenaran kan? Gadis Dia benar. Zubani, dia nggak ngikut ngasih makan, cuma megangin kambing doang, berdiri aja dah. Atau lihat, ini pelicinnya. Nabi Musa datang. Mahadbukuma, kenapa kamu di sini? Dia bilang kami nggak bisa ngikut mereka. Tenaga kami lemah. Kami nunggu mereka semuanya pada pergi, baru kami mandikan. Oh gitu. Antri kami nggak bisa, kami harus tungguin. Kapan? Nanti sore. Ya Allah, lama. Apa kata Nabi Musa? Perutnya lapar, tidak mengharapkan apa-apa. Ini sebagai pelicin agar hajatnya dikabulkan oleh Allah. Ya sudah, Neng tunggu di sini. Neng tunggu di sini. Tapi ini Nabi Musa, bukan ente yang ngomong banget. Dia tunggu di sini. Biar dimandiin, Pak. Dikasih minum. Habis kambingnya. Selesai, udah bawa. Gak minta nomor HP. Kayaknya modus. Saya sedang ngebahas itu. Dan ini mohon maaf, bukan saya apa-apa. Saya kemarin ketika umroh itu nyari hotel untuk perjalanan tanggal 26, Pak. Gila. Hotel pada naiknya luar biasa. Penuh semua hotel di Madinah. Harganya begitu luar biasa. Ini saya bakal bisa nombokin nih, jual tanah yang di mana ini. Ada sih di Menteng tanah saudara saya. Puyeng Pak.
banget. Percis seperti Nabi Musa. Saya kemarin di Hotel Ar-Royan. Royan itu hotelnya, enaknya di depannya ada pala, kita duduk ambil kopi, ditemani sesuatu. Smoker. Sambil melihat Masjid Haram, sambil melihat Masjidil Haram sama gorengan. Kopi. Datang 2 orang perempuan. Bener nih, bisa nyata ini. 2 orang perempuan. Ya kan saya ngelirik juga. Yang satu nilainya 6, yang satu nilainya 8. Wah. Yang 8 masih muda. Dia ngobrol lagi dah. Ternyata orang Kerawang, Pak. Goyangannya mantap. Saya sih enggak lah. Saya kan jaga gitu kan. Saya lagi sibuk saya. Akhirnya diajak ngomong, Bapak dari jamaah sini, iya. Akhirnya terjadilah percakapan. Tahu jadi, Mbak di mana? Oh saya di Jeddah. Saya tadi pagi datang ke sini cuma buat tawaf itu umroh aja, karena itu malam Jumat. Berapa? Akhirnya sampai ngomong-ngomong gajinya cuma 1.000 real. 1.000 real itu 4 juta. Itu 4 juta jadi isinya Tengku juga ketutup. Mbak, 4 juta Mbak? Iya. Saya kerja di ini. Tapi ya kadang-kadang ya banyak basis-basis lah, orang-orang ngasih-ngasih gitu ya. Ya udah, saya kan nggak mau macem-macem lah, saya kan orang yang dijaga sama abah lah. Karena nyari bukan. Udah sering dijaga. Tapi ini bukan nggak apa-apa dia mau dia atau apalah, biar rame aja. Tapi emang baiknya. Yang terserah bukan dia. Tapi emang gara-gara ada yang nilainya 8, akhirnya ya udahlah, saya mau pulang, nih Mbak, sedikit nih Mbak. Pak nih Pak, enggak apa-apa. Kayak Nabi Musa nggak modus. Tapi nggak minta nomor HP. Enggak, saya nggak minta HP. Foto bareng doang. Berarti ada dong. Tapi bener. Ternyata nggak cukup dengan apa namanya, dengan ikhtiar, dengan doa, harus ada pelicin, penajem Pak, bener Pak. Saya dapat apartemen jauh, dan inilah ucapan tiba-tiba ngomong begini, demi Allah saya ngomong begini, ya Allah, yang saya bawa itu murid-muridnya Abah, ahli zikir, kok tempatnya jauh banget sih? Saya ngomong begitu, pakai nama Abah aja. Murid-muridnya Abah ini mau dateng nih. Siangnya ketemu dengan Kang Yadi Kerawang. Gimana ya masalah ini? Inti-intinya saya dapat di belakang Ar-Royan. Di belakang ada hotel nih. Mau berapa? Hitung-hitungan harganya masuk. Keuntungannya bisa buat melamar janda. Perawan nggak dapat. Dia nomor 8 tadi janda. Kubur. Janda dapat, perawan nggak dapat. Yang nilainya 8 dia dapat. Janda dapat, perawan kagak dapat. Kali-kali perawan nih ya. Lumayan second juga. Nabi Musa ketika menolong kedua putri itu udah nggak minta apa-apa, tapi melalui wallahu fi aunil abdi makan al abdu fi auni akhihi. Allah akan nolong hambanya ketika hambanya nolong hambanya juga, nolong manusia. Udah Nabi Musa dijedok ya, tahta zillis sajarah, di bawah pohon, perutnya lapar, 7 hari nggak makan. Wajahat ahaduhuma, istighfar, datang salah satu dari perempuan itu, datang dibilang dipanggil
Sama siapa? Sama abah di rumah. Oh iya, jalan di depan perempuannya, di belakang Nabi Musa. Angin begitu lebat. Ini Nabi Musa. Kalau Ricky bahaya nih. Dia nikmatin. Arti intinya datanglah dia. Dan dalam kitab Bahrul Madid, doanya Nabi Musa, berikan aku petunjuk seorang mursyid. Karena pada saat itu Nabi Musa belum diangkat sebagai nabi. Dan ketemunya dia dengan seorang mursyid setelah dia menolong seseorang dan dengan memakai wasilah. Jadi nggak bisa kita pengen menghadap Allah sendirian, nggak bisa. Begitu pula pengalaman kita ketemu mursyid pasti pakai wasilah. Nabi Musa kebetulan wasilahnya gadis. Kebetulan gadis. Kalau ente wasilahnya janda nggak apa-apa. Mudah-mudahan keluarga daripada murah malah. Saya tadi di apa namanya ibu beliau galak-galak juga. Dikit racun. Suami kita bahaya sama mudah-mudahan ibu jalan beserta putra putri mantu diberikan kebahagiaan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.